أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى في آية أخرى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Hadirin hadirat jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini, hari yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi dan Sunan Ibnu Majah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin," tidak ada hari, "al-amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah." Beramal saleh pada hari itu lebih dicintai Allah Subhanahu wa taala min hadhihi al-ayyam al-ashri, 10 hari ini. Tidak ada hari sepanjang tahun yang lebih dicintai Allah taala untuk beramal saleh min hadhihi al-ayyam al-ashri, melebihi 10 hari ini. Dan puncak 10 hari itu adalah pada pagi hari ini. Banyak saudara-saudara kita yang amat sangat ingin hidup pada hari ini. Berdoa mereka pagi, petang, siang dan malam. Allahumma tawwilna a'marana. Ya Allah, panjangkan umur kami agar kami dapat beramal pada tanggal 10 Zulhijjah. Tapi ternyata ada yang lebih cepat daripada doa yang dipanjatkan. Ternyata ajal mereka sudah sampai. Takdir yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala telah tiba. Malaikat Israel datang mencabut nyawa mereka. Saat ini kita masih terbayang wajah mereka. Kita masih teringat bagaimana mereka berbicara kepada kita. Masih teringat bagaimana tangan mereka kita ambil, kita cium, kita peluk mereka. Tapi saat ini, nanti kita pulang dari salat ini, kita tak lagi menemui mereka. Mereka tak lagi ada bersama kita. Di mana mereka? Mereka hidup, tapi dalam kehidupan yang lain. Manusia tak pernah mati. Ketika orang-orang kafir mengatakan bahwa para mujahid yang berjihad itu mati, lalu kemudian turun ayat menegur mereka, "Fala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat." Jangan kamu katakan mereka mati. Bal ahya, mereka hidup, walakin la tash'urun. Tapi kamu tak dapat merasakan kehidupan mereka. Kita yang mengatakan ketika roh itu keluar dari jasad mati, tapi Allah Subhanahu wa taala dalam pandangan Allah mereka hidup. Oleh sebab itu kita tetap mendoakan mereka dengan ucapan Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Kita tetap mendoakan kedua orang tua kita. Kita tetap memanjatkan doa Rabbana ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tapi sekali lagi kita tetap tak dapat menghidupkan mereka di depan mata kita. Kalau pada pagi hari ini Allah Ta'ala masih berikan umur panjang kepada kita, maka sesungguhnya ada yang diinginkan Allah. Apa yang diinginkan Allah dari kita? Allazi khalaqal mauta, Allah yang menciptakan mati. Wal hayata, Allah yang menciptakan hidup. Untuk apa Allah Ta'ala ciptakan ada hidup dan mati? Pagi ini ada yang lahir di rumah sakit, rumah bersalin. Tapi pagi ini juga ada yang mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini ada yang datang ke dunia dengan tangisan. Tapi ada pula yang dilepas dengan tangisan menuju kematian. Untuk apa Allah Ta'ala hidupkan dan matikan manusia? Allazi khalaqal mauta, dia yang menciptakan mati. Wal hayata, dia juga yang menciptakan hidup. Untuk apa? Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji siapa yang paling baik amalnya. Ramai kita berkumpul di atas muka bumi Allah pada pagi hari ini. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Allah tak melihat siapa yang paling tinggi jabatannya, karena jabatan akan jatuh, jabatan akan berakhir, jabatan akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ramai kita pada pagi hari ini, siapakah yang paling mulia? Apakah yang paling banyak hartanya? Harta tidak dibawa mati, harta akan ditanya dapat dari mana dan kemana digunakan.
Ramai kita pada pagi hari ini. Allah Ta'ala tak tanya siapa yang paling banyak anak keturunannya, karena akan ditanya sudahkah dididik sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan salihah. Oleh sebab itu apa yang akan diminta dan ditanya daripada kita, yang paling mulia di sisi Allah, inna akramakum indallah, yang paling mulia di sisi Allah atqakum, yang paling bertakwa kepada Allah, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dalam hadis pula dikatakan innallaha la yanzuru ila ajsamikum, Allah Ta'ala tidak melihat bentuk fisik tubuh kamu, wala ila suwarikum, Allah Ta'ala tak melihat bentuk rupa dan wajah kamu, walakin yanzuru ila qulubikum, yang dipandang Allah Ta'ala adalah kesucian hati kamu, wa a'malikum, dan amal saleh kamu. Pada pagi hari ini kita sucikan diri dengan mandi, setelah itu kita sucikan diri dengan taubat nasuha, setelah itu kita datang berkumpul di tanah lapang. Kenapa tidak di masjid? Karena keterbatasan dinding masjid menampung umat manusia, maka lebih afdal di tanah lapang yang lebih banyak dapat mendengarkan khutbah. Pada hari ini setidaknya 22 masjid dan musola berkumpul bersama mengagungkan asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keluar dari mulut kita adalah Allahu Akbar, Engkau maha besar ya Allah. Allahu Akbar, keluargaku kecil. Allahu Akbar, jabatanku kecil. Allahu Akbar, harta yang aku miliki kecil. Allahu Akbar, kekuasaan yang Engkau titipkan di dalam genggaman tanganku kecil. Allahu Akbar, hanya Engkau saja yang besar. La ilaha illallah wallahu akbar, tiada Tuhan kecuali Engkau. Aku tidak pernah menyembah kepada yang lain kecuali Engkau ya Allah. Kalau selama ini itu aku lakukan, itu adalah sikap kealpaanku, kesalahanku, dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang keluar dari mulut kita dari sejak pagi ini sampai nanti tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 Zulhijjah yang disebut dengan hari tasyrik, maka kita dianjurkan bertakbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, walillahil hamd, yang layak dipuji hanya Allah, walillahil hamd, yang layak diagungkan hanya Allah, walillahil hamd, yang layak untuk mendapatkan kemuliaan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau saat ini kita dipuja-puji orang, saat ini kita dimuliakan orang, itu tak lain hanyalah segenggam kemuliaan yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai masanya dia tarik, dia cabut. Tu'izzu man tasha', kalau kau mau kau cabut kekuasaan dari siapa yang kau kehendaki. Wa tu'izzu man tasha', kalau kau mau kau agungkan manusia. Saat diagungkan jangan sombong, saat direndahkan jangan putus asa. Biadikal khair, karena segala kebaikan ada dalam genggaman tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pagi ini kita berserah diri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di dalam salat kita bertakbir, di luar salat kita bertakbir. Bahkan Umar bin Khattab bertakbir di dalam pasar. Ketika Umar masuk ke dalam pasar Madinah, Umar bertakbir, diikuti oleh para sahabat. Mereka mengaku tiang-tiang pasar bergegar mendengar takbir yang dikumandangkan oleh Umar bin Khattab bersama sahabat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ketika dalam salat mulai kita bertakbir Allahu Akbar, saat itu dijawab dengan sebutan dalam hati, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sekali lagi kita puji Allah, subhanallah, maha suci Engkau ya Allah. Selama ini ada yang mengatakan Tuhan beranak, kita katakan subhanallah, maha suci Allah daripada anak. Selama ini ada yang mengatakan Tuhan beristri, maka kita katakan subhanallah, maha suci Allah tidak punya istri. Walam yakul lahu kufuwan ahad, tak ada satu pun yang setara dengan dia. Selama ini banyak orang yang silap dan salah, maka dalam salat ini kita katakan subhanallah, maha suci Engkau dari segala yang disifati manusia, dari sifat-sifat yang batil yang tak layak kepada Engkau ya Allah, subhanallah. Setelah itu kita katakan alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Sanggupkah kita membalas segala nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala? Berapa kali kedipan mata, berapa kali hembusan nafas, berapa kali detak jantung, berapa tetesan darah yang dicuci oleh buah pinggang, berapa kali tangan melangkah, kaki melangkah, tangan terhayun sehingga sampai ke tempat yang penuh barakah ini. Maka tak dapat selain ucapan alhamdulillah. Ungkapan alhamdulillah adalah ungkapan doa terbaik, karena dalam hadis dikatakan afdalul zikri, seafdal zikir la ilaha illallah, wa afdalul doa, dan seafdal doa adalah alhamdulillah. Maka kita ucapkan alhamdulillah,
Lalu kemudian kita katakan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La ilaha illallah. Orang pertama yang berani mengatakan tidak, katakan tidak kepada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang disembah, tidak ada yang dimuliakan, tidak ada yang diagungkan. La ilaha illallah. Wallahu akbar. Hanya Allah saja yang maha besar. Saat ini kita merasa kita tak lain hanyalah butiran-butiran debu di tengah samudera kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu mana makhluk yang angkuh dan sombong itu? Kalau kita masih berada di tengah lapangan yang luas dengan jumlah manusia yang besar, merasakan keagungan Allah, lalu kita masih tetap juga merasa diri ini besar, angkuh dan sombong, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi mithqala habatin min khardalin min kibrin, tak masuk surga. Orang yang ada dalam hatinya sombong, walaupun sebesar biji sawi, walaupun sebesar butiran debu, walaupun sebesar tapak kaki semut yang hitam di atas batu yang hitam, di tengah samudra yang gelap, di tengah malam yang gelap gulita, ada sombong sebesar itu, maka tak dimasukkan Allah dia ke dalam surganya, diharamkan Allah Ta'ala mencium bau surganya. La yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqala habatin min khardalin min kibrin, walaupun ada sombong sebesar biji sawi. Pagi ini kita sedang menempelkan kening kita ke lantai, ke tanah yang kotor, selama ini diinjak-injak oleh tapak kaki, tapi saat ini kita agungkan Allah. Engkau yang maha besar, aku hanyalah manusia yang hina. Saat ini kita tempelkan tempat yang paling mulia, tempat kehormatan. Tidak ada yang berani memegang kening kepala kita, tapi pagi ini itu kita tempelkan ke tanah, ke butiran-butiran pasir yang hina. Kita sedang mengatakan di hadapan Allah, Allahu Akbar, hanya engkau saja yang maha besar ya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salam diperkirakan hidup pada tahun 1686 sebelum Masehi, dan tahun ini kita sudah masuk pada tahun 2014, maka 1686 tambah 2014, tahun ini genaplah sudah 3700 tahun lamanya peringatan Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Bukan sehari dua hari, bukan sebulan dua bulan, tepat pada hari ini 10 Zulhijjah kita sedang memperingati 3700 tahun lamanya Nabi Ibrahim alaihissalam menyembelih anaknya. Tapi Allah Ta'ala tak minta anak kita, Allah Ta'ala tak minta jantung hati, buah belayan hati kita. Allah Ta'ala hanya minta anak kambing kita, Allah Ta'ala hanya minta sapi kerbau kita. Tapi itu pun sulit juga keluar dari umat Islam. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Andailah disyariatkan kepada kita seperti yang disyariatkan kepada Nabi Ibrahim, tentulah kita tak dapat melakukannya. Allah tahu itu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tak membebani umat sesuai dengan kemampuannya, maka yang dimintanya hanya sapi, hanya kerbau, hanya onta, hanya kambing. Selain daripada itu tak diminta Allah Subhanahu wa taala. Apa makna dari peringatan memperingati penyembelihan anaknya Ismail alaihissalam? Ini tak lain tak bukan adalah Allah Ta'ala meminta apa yang paling kita cintai. Allah tak minta nyawa Ibrahim, Allah tak minta nyawa istri Ibrahim, Allah tak minta kambing Ibrahim, Allah tak minta kebun Ibrahim. Tapi ada satu yang paling dicintai Ibrahim, itulah nyawa yang ditunggu oleh Ibrahim selama 86 tahun lamanya. Nabi Ibrahim meminta anak. Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan aku anak yang saleh. Rabbi habli minas salihin, berikan aku anak yang saleh. Berapa lama Nabi Ibrahim memanjatkan doa itu? 86 tahun berdoa kepada Allah, ingin minta anak yang saleh. Tapi ketika anak itu datang, ternyata ujian belum berhenti. Inilah orang beriman, ujian keimanan tak pernah berhenti daripada dirinya. Oleh sebab itu, kalau ada orang merasa dia sudah beramal saleh, sudah beriman, kenapa ujian ini datang silih berganti? Itu tak lain tak bukan adalah ujian keimanan, karena Allah Ta'ala ingin menempatkannya di tempat yang terpuji. Ahasiban nasu ayyutsraku ayyaqulu amanna. Apakah manusia itu dibiarkan begitu saja dia mengatakan amanna, kami beriman, wahum la yuftanun, padahal mereka belum diuji, padahal iman mereka belum teruji. Apa maknanya? Berani mengatakan aku beriman, maka saat itu kita sedang mengatakan, ya Allah ujilah aku. Siapa contohnya? Ibrahim alaihissalam diuji lama tidak mendapatkan anak,
Tapi setelah mendapatkan anak, diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sanggupkah memberikan yang terbaik? Betul kata Allah, lan tanalul birra, kamu tidak akan dapat kebaikan hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kau berikan apa yang paling kau cintai. Apa yang paling kita cintai, maka itulah berikan. Apa yang paling kita sayangi, maka itulah yang diberikan. Pengucapan nama Ibrahim, tadi kita sebut nama Ibrahim dalam solat kita sebanyak 4 kali. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Ibrahim bukan sekedar disebut di ujung lidah, di tepi bibir, tapi mengambil kehidupan Ibrahim. Apa makna Ibrahim? Memberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah mencontohkan dalam dirinya. Allah Ta'ala membantah ketika orang Yahudi mengatakan Ibrahim itu Yahudi, orang Nasrani mengatakan Ibrahim itu Nasrani. Allah bantah dalam Al-Quran, maka Ibrahim Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan, Ibrahim bukan Nasrani. Kalau dia bukan Nasrudi, kalau dia bukan Yahudi, bukan Nasrani, lalu dia apa? Maka Ibrahim Yahudiyan, Ibrahim bukan Yahudi, wala Nasraniyan, dia bukan Nasrani, walakin kana hanifan muslima, dia adalah seorang yang hanif, dia adalah seorang yang muslim. Wa ma kana minal musyrikin, dia bukan orang musyrik, dia tidak mempersekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua sifat Ibrahim, hanifan musliman. Hanif condong kepada Allah, condong kepada kebenaran. Ibrahim tak condong pada anak, Ibrahim tak condong pada harta, Ibrahim tak condong pada dunia. Kemana dia condong? Hanifan, hanya condong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Musliman, hanya berserah diri kepada Allah. Ibrahim tak berserah kepada anak, Ibrahim tak berserah kepada Hajar, Ibrahim tak berserah kepada harta, Ibrahim tak berserah kepada kuasa. Kemana dia serahkan? Musliman, hanya berserah kepada Allah. Hanifan, condong kepada kebenaran. Musliman, dan hanya berserah diri kepada Allah. Subhanallah, itu juga yang kita ucapkan tadi dalam salat kita. Wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati, aku hadapkan wajahku kepada dia yang menciptakan langit dan bumi. Hanifan musliman, aku condong kepada kebenaran, aku condong kepada Allah, dan aku hanya berserah diri kepada Allah. Permasalahannya adalah apakah sama ucapan kita dengan perbuatan kita? Ibrahim mengatakan dia condong kepada Allah, dia betul-betul condong kepada Allah. Anak yang diminta untuk disembelih, padahal anak itu ditunggu 86 tahun lamanya, tetap dia berikan untuk Allah. Karena kalau sudah Allah meminta, maka mesti diberi. Karena kalau sudah Allah meminta, kita hanya satu mengucapkan kata sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami patuhi Allah. Anakmu hai Ibrahim, anak itu yang dia bawa menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Hari raya Idul Adha, Idul Kurban, memberikan pelajaran kepada kita untuk berkurban dengan apa yang paling kita sayangi. Allah Ta'ala tak minta anak kita, tapi harta sebagian yang kita cari. Pergi pagi pulang petang, peras keringat, banting tulang, yang kita cari berhari-hari, itu apa maknanya? Tak lain tak bukan adalah dipakai untuk menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun harta yang tak dipakai untuk menolong agama Allah, maka dia akan hilang, akan sirna. Harta yang diwariskan akan dimakan ahli waris, harta yang dipakai dimakan akan busuk dan lapuk. Betul kata Nabi SAW, ma'akalta fa'afnaita, yang kau makan akan membusuk. Wa ma labista fa'ablaita, yang kau pakai akan lapuk. Wa ma tasaddaqta fa'amdaita, apapun yang kau sedekahkan, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kurban bukan hanya sekedar menyembelih kambing, menyembelih sapi, menyembelih onta pada tanggal 10 Zulhijjah. Kurban adalah titik awal untuk berbagi kepada orang lain dengan harta yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Islam tidak menghalangi orang untuk mencari harta. Idza qudiyatis salah, kalau salat sudah dilaksanakan, fantashiru fil ard, silakan bertebaran di atas muka bumi. Apa yang dilakukan? Wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berdagang silakan dengan bisnis perdagangannya, yang bertani silakan dengan mengolah tanam-tanaman bumi Allah yang begitu luas, yang memiliki usaha berbagai macam di bidang politik, hukum, segala macam, itu semua dibenarkan. Tapi ingat, dalam koridor yang halal. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala lewat lisan Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis, innallaha tayyibun, Allah itu maha baik, Allah itu maha suci, la yaqbalu illa tayyiban, Allah Ta'ala tidak menerima kecuali yang suci-suci saja. Wa anfiqu, berinfaklah, wa anfiqu, berkorbanlah
anfiqu, bersedekahlah. Tapi ingat, yang disedekahkan itu bukan semua yang dicari, karena Allah tak menerima kecuali yang suci-suci. Wa anfiqu, berinfaklah min thayyibat, yang baik-baik saja. Kenapa yang tidak baik tidak diterima? Karena Allah itu maha baik, la yaqbalu illa thayyiban, dan dia tidak menerima kecuali yang baik-baik saja. Maka orang Islam, dalam hadis dikatakan, siapakah yang paling baik di mata Allah? Apakah cukup dengan keimanan? Tak cukup. Al-mu'minul qawi, orang beriman yang kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat finansialnya, kuat ekonominya, khairun, dia lebih baik. Wa ahabbu ila Allah, dan dia lebih dicintai Allah subhanahu wa ta'ala minal mu'minid dha'if, daripada mukmin yang lemah. Bahkan dalam sebagian ungkapan Nabi dikatakan, kana al-faqru ayyakuna kufran, hampir saja kefakiran itu jatuh kepada kekafiran. Antara fakir dan kafir tipis setipis kulit bawang. Betapa banyak orang-orang menjadi korban kristenisasi disebabkan oleh kefakiran. Betapa banyak orang menjual akidahnya, menjual agamanya, disebabkan hanya karena mie instan, baju bekas, dan beras murah. Apa sebab? Karena kefakiran. Oleh sebab itu kita tidak disuruh untuk meninggalkan keluarga dalam fakir. Ketika seorang sahabat ingin mewariskan sebagian hartanya, lalu kemudian hartanya itu banyak, lalu dia minta kepada Nabi, ya Rasulullah, ambillah semua hartaku. Nabi menjawab, la, Nabi tidak ingin mengambil hartanya. Kalau kau tidak ingin ambil semua, asyatru, ambillah setengah. Nabi pun mengatakan, la, Nabi tidak mau ambil setengah. Lalu kemudian dia pada tawaran yang terakhir dia katakan, as-sulusu, ambillah sepertiga. Apa kata Nabi SAW? As-sulusu kasir, sepertiga itu pun banyak. Tapi inilah batasan, boleh mewasiatkan harta untuk agama Allah sebanyak sepertiga. As-sulusu kasir, sepertiga itu pun sebenarnya banyak. Lalu di akhir hadis itu Nabi menutup ucapannya, apa kata Nabi? Antada'a warasataka aghniya, kau tinggalkan ahli warismu, anak cucumu dalam keadaan kaya, dalam keadaan mampu secara ekonomi, dalam keadaan mapan ekonomi, khairun, lebih baik min antada'ahum allatan, daripada kau tinggalkan mereka dalam keadaan miskin papa, dalam keadaan susah melarat, yatakaffafuna 'alan nas, meminta-minta kepada orang lain. Kurban mengajarkan kita untuk mampu. Faqidus syai' la yu'ti, karena orang tak mampu dia tidak mungkin bisa memberi kepada orang lain. Oleh sebab itu orang Islam dituntut untuk mapan secara ekonomi, orang Islam dituntut untuk mencari rezeki. Tapi ingat, carilah yang halal, karena yang haram itu hanya akan menjadi santapan api neraka. Ayyuma lahmin, setiap daging, nabata min haramin, kalau dia tumbuh dari yang haram. Setiap daging di dalam tubuh manusia, setiap makanan yang berubah menjadi darah, setiap darah yang berubah menjadi daging, setiap daging yang membalut tulang belulang, setiap kulit yang tumbuh dalam badan, ayyuma lahmin, kalau dia tumbuh dari yang haram, fannaru aula bihi, maka tempatnya adalah api neraka. Tempat yang haram tak lain tak bukan adalah api neraka. Pagi, petang, siang dan malam kita meminta Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, selamatkan kami dari api neraka. Waqina azaban nar, waqina azaban nar, jaga kami dari api neraka. Tapi ternyata yang kita makan itu tak lain hanyalah api neraka, maka neraka akan kembali kepada neraka. Maka jangan sampai kita kasih anak cucu keturunan memakan makanan yang haram, memakan yang syubhat, memakan riswah sogok, memakan yang tidak dibenarkan Allah, riba. Maka itu hanya akan menjadi santapan api neraka. Dia hanya akan menumpang di dalam tubuh kita 1 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 63 tahun. Setelah itu kita akan masuk dalam tempat yang abadi. Berapa lama di dalamnya? Khalidina fiha abada, kekal selama-lamanya. Inilah kehidupan yang sementara, inilah kehidupan yang sirna, inilah kehidupan yang tak lama. Tapi resiko yang akan diterima luar biasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada pun doa-doa yang kita panjatkan sebelum salat berdoa, setelah salat berdoa, Allah Taala meminta kita untuk berdoa. Ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, aku akan kabulkan doaku padamu. Tapi kenapa doa kita banyak terhalang? Apa yang membuat doa kita tidak kabul? Kenapa Allah tak memperkenankan doa kita? Nabi SAW memberikan jawaban. Di antara jawaban mengapa doa tak dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, mat'amuhu haram, makanan haram, mashrabuhu haram, minuman haram, malbasuhu haram, pakaian haram, wa ghudhiya bil haram,
diberi makanan haram. Salah satu sebab kenapa doa tak diperkenankan Allah Subhanahu wa taala, mat'amuhu haram, makanan haram. Oleh sebab itu carilah rezeki dengan yang halal, halalan thayyibah, halal dan baik. Kenapa? Karena dia tidak hanya berpengaruh pada akhirat, tapi juga doa yang kita panjatkan dari mulai subuh tadi kita sudah mulai berdoa, Allahumma hdina fiman hadait. Dari pagi tadi kita sudah mulai berdoa, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din, berikan kami keselamatan dalam agama. Tapi ternyata lidah yang memanjatkan doa itu dulu selalu memakan makanan yang haram. Allah Ta'ala haramkan mengabulkan doa dari lidah yang memakan yang haram. Oleh sebab itu ada satu yang paling kita kasihani, mereka orang yang tak tahu menahu tentang dari mana makanan itu datang. Mat'amuhu haram, makanannya haram, masyrabuhu haram, minumannya haram, malbasuhu haram, pakaiannya haram. Yang paling menyakitkan adalah anak istri di rumah yang tidak sadar dari mana makanan itu datang. Wa ghudhiya bil haram, mereka hanya diberi, disuap makanan haram, lalu tindak tanduknya pun ingin condong kepada yang haram. Apa sebab? Karena diberi makanan yang haram. Yang memberi itu pun tahu, tapi dia tidak mau tahu entah apa yang membuatnya demikian. Tapi kalau direnungkan pada khutbah Idul Adha ini, sesungguhnya di balik kurban adalah Allah Ta'ala ingin membuat kita menjadi orang yang baik dan benar dalam beragama. Agama mencari kebenaran, bukan membenarkan kesalahan. Agama menuntut kebenaran, bukan mencari pembenaran terhadap sikap-sikap yang salah. Karena banyak orang saat ini menjadikan agama sebagai laundry, agama dijadikan sebagai pembersih, agama dijadikan sebagai cleaner. Maka agama bukan seperti itu. Karena agama adalah bertindak benar, berniat benar, berbuat benar, maka Allah Ta'ala memberikan kebenaran. Maka di antara doa yang selalu kita mintakan, Allahumma arinal haqqa haqqa, tunjukkan pada kami bahwa yang hak itu adalah benar, warzuqna ittiba'ah, berikan kami kekuatan untuk mengikutinya. Tapi yang batil, yang salah juga tunjukkan, wa arinal batila batila, tunjukkan pada kami bahwa yang batil itu adalah salah, warzuqna ijtinabah, dan berikan kami kekuatan untuk menjauhinya. Jemaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, lewat pesan kurban 3700 tahun yang lalu, Allah Ta'ala ingin mengajarkan kita tentang keseimbangan antara doa dan usaha. Karena ketika Nabi Ibrahim alaihissalam meninggalkan anaknya di bumi yang penuh berkah di samping Baitullah, pada saat itu kering kerontang, air hujan tidak turun, mata air tidak memancar, apapun tidak ada. Saat air habis, susu pun kering. Saat itu Hajar berlari-lari kecil, dia pun pergi ke Bukit Safa, dia naik ke Bukit Marwah, dia naik ke Bukit Marwah, dia naik ke Bukit Safa, 500 meter jaraknya. Saat ini sekarang jamaah haji yang melaksanakan tawaf ifadah, mereka akan kembali ke Makkah Al-Mukarramah dari melontar jumrah Aqabah Wusta, jumrah ula, jumrah wusta, jumrah Aqabah. Mereka kembali ke tanah suci, tapi tetap juga mereka merasakan panas, padahal mereka tidak lagi melangkah di gurun pasir. Mereka tetap diberikan AC, tetap ada kipas angin, tapi tetap merasakan panas. Bayangkan bagaimana Hajar 3700 tahun yang lalu berlari kecil mencari air, lari ke Safa, lari ke Marwah, tapi air itu tidak ada. Subhanallah, dari mana air itu datang? Air itu datang dari tumit telapak kaki anak kecil yang belum pandai berjalan. Lalu ketika melihat air itu datang, apa yang dikatakan oleh Hajar? Zamzami, 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 berkumpullah hai air, berkumpullah, berkumpullah. Lalu air itu pun berkumpul. Subhanallah, 3700 tahun lamanya air itu tidak kering. Sampai saat ini hampir keseluruhan kita pernah meminum air itu, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kesehatan, meminta kesembuhan, meminta kebaikan. Dan air itu adalah hasil usaha dari seorang perempuan bernama Hajar. Dan ibadah itu sekarang disebut dengan sa'i. Apa makna sa'i? Usaha. Kenapa Hajar tidak menengadahkan tangannya ke langit dan meminta, ya Allah, aku ini istri Nabi, anak yang kukandung ini Nabi, suamiku Ibrahim Nabi, anakku Ismail Nabi, tolong turunkan air dari langit. Dia tidak minta berdoa, tapi dia melangkahkan kaki. Tapi ternyata setelah kaki dilangkahkan, kaki itu tidak memancarkan air. Apa maknanya? Allah Ta'ala ingin mengajarkan, hai Hajar, aku akan menurunkan air setelah kau berusaha. Tapi ingat, air itu bukan turun karena usahamu, tapi aku tak menurunkannya sebelum kau berusaha. Allah Ta'ala ingin mengajarkan seimbang antara usaha dan doa. Saat ini banyak orang yang berdoa tak mau berusaha. Sebaliknya, banyak pula orang yang terlalu sibuk usaha sampai dia tidak berdoa kepada Allah. Orang-orang yang terlalu sibuk berusaha sehingga tidak berdoa, dia akan sombong, dia tidak akan berkurban.
dia tidak akan berzakat, dia tidak akan memberikan hartanya, dia akan mengucapkan seperti ucapan Qarun ketika Nabi Ibrahim Musa alaihi salam meminta supaya Qarun bersedekah. Apa kata Qarun? Innama utituhu ala ilmin indi, hartaku yang banyak ini adalah karena hasil usahaku, ini karena kecerdasan otakku, tidak ada intervensi Tuhan di dalamnya. Yang bangkit adalah kesombongan dan keangkuhan. Oleh sebab itu, sekuat apapun usaha kita, maka kita mesti mengatakan ini datang dari Allah. Subhanallah, itulah yang kita ucapkan pagi ini. Allahu Akbar, besar rezekiku, tapi besar lagi karuniamu ya Allah. Allahu Akbar, besar hartaku, tapi besar lagi genggaman kuasamu. Kalau kau mau kuasa yang hari ini disanjung-sanjung orang, besok pagi dicaci maki orang, hari ini dimuliakan orang, tangannya dicium orang, tapi besok pagi gambarnya pun diludahi orang. Apa sebab? Karena kekuasaan ada dalam genggaman tangan Allah subhanahu wa ta'ala. Hari ini dia memberikan zakat, hari ini menahan hartanya, tidak mau dia berikan pada fakir miskin. Hari ini dia tahan hartanya, tidak mau dia keluarkan zakatnya, tapi besok pagi dia akan mengemis ke kantor zakat, ternyata dia sudah menjadi orang yang berhak untuk menerima zakat. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kesombongan akan berakhir, maka tak ada yang berakhir kecuali dia. Wal awwal wal akhiru, yang pertama dan terakhir. Mengapa dia disebut yang pertama? Karena sebelum ada makhluk, dia yang pertama kali ada. Mengapa dia disebut terakhir? Karena ketika semua makhluk binasa, hancur, mati, hilang, tinggal dia sendiri. Lalu saat itu dia berkata, Ainal Jabbarun, mana orang-orang yang sombong, mana orang-orang yang angkuh, mana orang-orang yang pelit, bakhil dan kikir. Anal Jabbar, akulah yang berkuasa. Saat itu hanya Allah yang ada. Wal awwalu wal akhiru, dia yang pertama karena sebelumnya tak ada apa-apa. Wal akhiru, dia yang terakhir ketika semua binasa di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam membawa anaknya Ismail, saat itu pisau sudah sampai ke leher Ismail. Falamma aslama wa tallahu lil jabin, hampir saja pisau itu dia sembelihkan ke leher anaknya. Saat itu Nabi Ibrahim alaihissalam diberikan tebusan oleh Allah. Wa fadainahu bi dhibhin azim, kami tebus anak itu dengan seekor sembelihan yang besar. Tapi inilah akhir dari kisah cerita 3.700 tahun yang lalu. Bagaimana proses itu bisa terjadi? Suatu malam Nabi Ibrahim alaihissalam bermimpi, dan mimpi Nabi adalah wahyu. Mimpi Nabi bukan bunga-bunga tidur, mimpi Nabi bukan bisikan syaitan. Mimpi Nabi adalah wahyu datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu Nabi Ibrahim bercerita tentang mimpinya itu kepada anaknya. Apa kata Nabi Ibrahim? Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, aku melihat dalam mimpiku, anni adbahuka, aku menyembelih lehermu, fanzur madza tara, apa pendapatmu wahai anakku? Apa jawab Nabi Ibrahim alaihissalam? Apa jawab Nabi Ismail kepada ayahnya Ibrahim alaihissalam? Ya abati, wahai ayahanda, if'al ma tu'mar, laksanakan apa yang diperintahkan Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah kalau kau laksanakan perintah Allah, satajiduni insyaallah minas sabirin, insyaallah akan kau dapatkan aku menjadi orang yang sabar. Apa maknanya? Kepatuhan seorang anak kepada orang tua walaupun perintah itu di luar logika akal. Saat ini masuk akal pun kata-kata orang tua ditolak oleh akal anak. Kenapa dua orang berakal menjadi tidak berakal? Ini menjadi pelajaran. Idul Adha bukan sekedar menyembelih hewan kurban, tapi juga mengambil pelajaran pendidikan anak. Ma min mauludin illa yuladu alal fitrah, setiap anak itu lahir dalam keadaan fitrah. Apa makna fitrah? Fitrah bukanlah kain putih yang belum bernoda, fitrah bukanlah artinya kanvas yang belum dilukis, fitrah bukan pula whiteboard yang belum dicoret. Fitrah, kata Abu Hurairah, adalah fitratul Islam. Setiap anak itu lahir dalam keadaan Islam. Kalau anak itu Islam, kapan dia bersyahadat? Padahal rukun Islam adalah asyhadu an la ilaha illallah. Maka makna syahadat, anak itu sudah disyahadatkan Allah Ta'ala sebelum roh bertemu dengan jasad, sebelum dia ditiupkan dalam perut ibunya. Allah Ta'ala sudah mengambil persaksian. Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam, ingatlah ketika Allah mengambil persaksian dari anak cucu keturunan Adam. Wa ashhadahum ala anfusihim, saat itu Allah mengambil persaksian. Allah Ta'ala waktu itu mengumpulkan kita semua. Ramai kita pada pagi hari ini, tapi lebih ramai lagi pada saat itu, karena semua roh dikumpulkan Allah Ta'ala di alam arwah. Saat itu Allah bertanya hanya satu pertanyaan, alastu bi rabbikum, alastu bi rabbikum, kata Allah, bukankah aku Tuhan kamu? Saat itu kita semua menjawab, bala syahidna, ya Allah, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami.
Tapi ternyata setelah sampai di dunia di akhir zaman, tak semuanya mengaku demikian. Antaqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kami tak ingat ya Allah. Maka kita lihat di dunia sekarang, ada yang menyembah Siddhartha Gautama, ada yang menyembah Yesus Kristus, ada yang menyembah Zoroaster, ada yang menyembah Konghucu, ada yang menyembah Brahma, ada yang menyembah Siwa, ada yang menyembah Wisnu, ada yang menyembah pokok kayu, ada yang menyembah batu cincin, ada yang menyembah harta benda, ada yang menyembah kekuasaan, ada yang menyembah manusia, sesama manusia menyembah manusia. Subhanallah. Maka pada pagi hari ini kita katakan subhanallah, maha suci Allah dari penyembahan yang tak layak untuk disembah. Maka mari kita kembalikan tauhid anak-anak kita. Sekarang banyak lembaga pendidikan menjanjikan anak anda akan menjadi insinyur yang pintar, anak anda akan menjadi dokter yang hebat, anak-anak akan menjadi orang yang menggenggam dunia. Baik, tak salah, karena kita disuruh untuk meminta dunia, fid dunya hasanah. Tapi ingat, di akhir doa itu kita diajarkan wa fil akhirati hasanah. Idul Adha mengingatkan tentang pendidikan anak, karena anak-anak itu akan menjadi nikmat, tapi jangan lupa dia juga akan menjadi musibah di akhirat kelak. Kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap pemimpin akan ditanya tentang rakyatnya, pemimpin daerah tentang kekuasaannya. Tapi jangan lupa, andai kita bukan pemimpin suatu kawasan, kita adalah pemimpin untuk anak-anak kita. Kelak pemimpin akan ditanya, anakmu, orang tua yang rajin tahajud malam, orang tua yang bolak-balik ke Makkah tawaf haji sa'i dan umrah, orang tua yang banyak bermunajat, orang tua yang menutup aurat. Tapi kalau anak-anak dia biarkan tidak menutup aurat, Nabi mengatakan la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Lalu sahabat bertanya, wa mad dayus ya Rasulullah? Apa dan siapakah dayus itu wahai Rasulullah? Apa jawaban Rasul? Allazi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Anak-anak gadisnya tidak menutup aurat tapi rapat, terbuka, menutup aurat tapi dengan pakaian tabarrujal jahiliyatil ula, pakaian jahiliyah generasi pertama. Maka ini termasuk orang-orang yang sudah menyia-nyiakan amanah. Betul kata Nabi, idza wussidal amru ila ghairi ahliha, kalau suatu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, fantazir sa'ah, tunggulah kehancuran. Jangan sampai kita termasuk orang yang menghancurkan anak-anak kita karena pendidikan yang salah. Anak itu lahirnya bersih, suci, lalu kenapa dia menjadi kotor? Fa'abawahu, kedua orang tuanya. Allah Ta'ala tidak memberikan kebun yang kosong kepada kita, Allah Ta'ala tidak memberikan tanah yang kosong. Allah sudah tanami dia dengan tanaman iman. Maka jagalah itu sampai akhir hayat. Saat dia lahir, kita azankan ke telinganya, asyhadu an la ilaha illallah. Apa maknanya? Kita ingin mengulang kembali kalimat saat dia berada di alam arwah. Maka Idul Adha mengingatkan kita lagi bagaimana pendidikan Nabi Ibrahim terhadap anaknya Ismail alaihissalam. Walaupun perintah itu di luar logika akal, tidak masuk akal, tidak manusiawi, ingin membunuh, menyembelih anak, tapi tetap dikatakan oleh Ismail, satajiduni insyaallah minas sabirin. Lakukanlah hai ayahanda, insyaallah kau dapati aku menjadi orang-orang yang sabar. Ada ibadah tapi dia akan berakhir dengan kematian. Serajin-rajinnya orang khatam Quran, khatam Qurannya itu akan mati dengan kematian dirinya. Sehebat-hebatnya orang melaksanakan haji dan umrah, dia akan mati dan ibadah itu akan putus. Banyak orang yang sanggup salat duha, salat tahajud malam, tapi ibadah itu akan putus dengan kematian. Tapi anak-anak kita adalah investasi akhirat. Mereka akan tetap hidup dan mereka akan tetap beramal soleh. Amal mereka akan tetap mengalir kepada kita. Itu yang dikatakan Nabi, idza matal insan, kalau manusia mati, inqata'a, putuslah amaluhu, amalnya. Salah satu yang tetap mengalir adalah waladun salihun, anak yang saleh. Nabi Ibrahim tidak hanya mengajarkan Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, beri aku anak yang saleh, tapi juga dia mengajarkan bagaimana anak saleh itu wujud dalam kehidupan nyata. Mungkin kita tidak punya kemampuan mendidik, tapi kita serahkan kepada lembaga pendidikan yang mengedepankan agama. Ada pelajaran akidah akhlak, sekiranya akidahnya benar. Ada pelajaran Al-Quran dan hadis sehingga dia paham agama. Ada pelajaran sejarah sehingga dia paham kapan Islam ini lepas dari kekuasaan. Ada pula diajarkan bahasa Arab supaya dia tidak buta huruf Arab, buta huruf Al-Quran, tidak dapat memahami kitab-kitab fikih dan hadis. Andai orang tua jahil, maka jangan sampai kita wariskan kejahilan itu kepada anak-anak kita generasi yang akan datang. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hari ini kita akan menyembelih hewan kurban kita, dagingnya akan kita bagikan kepada fuqara dan masakin.
Nabi SAW setelah selesai salat Idul Adha, beliau kembali ke rumahnya. Dhaha Rasulullah SAW bikabshaini, Nabi mengambil 2 ekor kambing yang gemuk, 2 ekor domba, amlahaini, putih bersih, karena itulah binatang yang paling disenangi Nabi. Akrana ini sudah tumbuh tanduknya, sudah bertanduk, ini maknanya sudah cukup umur karena dagingnya lezat. Putih bersih karena sedap dipandang mata, sudah tumbuh tanduk karena dagingnya lezat dimakan. 2 ekor unta, 2 ekor yang gemuk, karena makin gemuk tubuhnya, makin banyak dagingnya, makin banyak kaum muslimin yang dapat menikmatinya. Ada 3 sifat yang utama. Lalu kemudian fadzabahakuma biyadihi, Nabi menyembelih dengan tangannya sendiri. Setelah Nabi menyembelih, akala min kabidi udhiyati, Nabi memakan hati hewan kurban. Lalu sisanya, inilah yang paling afdal, wa at'imul ba'isal faqir, sisanya berikanlah kepada fakir. Kita sudah setiap hari makan daging, bahkan mungkin ada di antara kita yang mati karena makan daging. Oleh sebab itu maka hari ini kita bagikan itu semua kepada fakir dan miskin. Tapi andai ada di antara kita yang mengambil 1-2 kupon, sebungkus 2 bungkus, itu masih dibenarkan. Karena dalam satu riwayat lain Nabi pernah membagi 1/3 untuk fakir miskin, 1/3 untuk sahabat kerabat tetangga andai tolan, 1/3 untuk ahli baiti, keluarga di rumah. Apa maknanya? Andai kita mendapat sebagian, kita cukupkan itu. Tapi andai kita berikan kepada yang lebih membutuhkan, yang lebih ingin memakannya. Ada orang-orang yang selama setahun ini lidahnya tidak pernah menyentuh makanan yang enak. Artinya apa? Ibadah kurban mengajarkan kepada kita berbagi kepada orang lain. La yu'minu ahadukum, kamu belum beriman. Siapa orang yang beriman? Selama ini kita menganggap orang beriman orang yang salat, orang beriman orang yang berzakat, orang beriman orang yang pergi ke Makkah, orang beriman adalah orang yang senyum, orang beriman orang menutup aurat. Betul. Tapi ada satu standar keimanan. La yu'minu ahadukum, kamu tidak beriman hatta yuhibba li akhi, sampai kau sayang kepada saudaramu ma yuhibbu li nafsih, sama seperti sayang pada diri sendiri. Kalau daging itu lewat di tenggorokan kita enak, maka kita pun akan merasa enak kalau dia lewat di tenggorokan saudara kita. Kalau ada orang mengaku beriman, daging lewat di tenggorokannya, ikan teri yang keras lewat di tenggorokan tetangganya, dia merasa enak-enak saja, maka orang seperti ini perlu meragukan keimanannya. Karena Nabi mengatakan la yu'minu, tidak beriman. Bahkan dalam hadis yang lebih tegas dikatakan Nabi, laisa bil mu'min, dia tidak beriman. Laisa bil mu'min, dia bukan orang beriman. Siapa itu? Alladzi yabitu syab'anan, orang yang sanggup tidur dalam keadaan pulas, dia sanggup tidur dalam keadaan mimpi gelap, dia sanggup tidur dalam keadaan lelap. Wajaruhu ila jambihi ja'i'un, tetangganya dalam keadaan lapar, tetangganya meraung kelaparan. Hari ini kita sedang berbagi, tapi ingat, jangan hanya berbagi pada tanggal 10 Zulhijjah. Fakir miskin itu laparnya bukan hanya hari ini saja. Mereka bukan ingin makan daging pada hari ini saja. Ini hanya starting point, ini hanya tahap langkah pertama. Pada hari-hari selanjutnya, pada hari ini kita memulai perbuatan baik. Saat nanti pulang dari salat, kita menuju masjid masing-masing. Bahkan perempuan pun ikut menyaksikan penyembelihan kurban. Ini adalah syiar, wal budna ja'alna 'alakum min sya'airillah. Penyembelihan hewan kurban itu dijadikan sebagai syiar, menunjukkan show force kekuatan umat Islam. Saat sholat biasa umat Islam tampak sedikit, saat sholat Jumat pun tidak tampak penuh masjid. Tapi pada saat sholat Idul Adha, ramai orang-orang kafir yang selama ini menyempelekan, merendahkan, meremehkan umat Islam. Ketika melihat umat Islam ramai, mereka akan merasa takut. Ternyata orang Islam ramai, ternyata orang Islam hebat, ternyata orang Islam kuat. Maka pada saat ini kita sedang tunjukkan, nanti pun kita akan ramai ke masjid menyaksikan penyembelihan. Apa maknanya? Saat itu nanti juga kita akan sedang mengingat kematian. Orang yang menyembelih hewan kurban, dia melihat bagaimana sapi mati, bagaimana kambing mati, sakit, menyakitkan. Tapi ingat, kambing yang mati itu, itulah penderitaan terakhirnya. Setelah itu dia tidak akan merasakan penderitaan lagi. Tapi yang menyembelih kambing, yang menyembelih sapi, boleh jadi matinya itu adalah kematian yang menyakitkan, dan setelah itu akan ada yang lebih menyakitkan lagi. Kalau dia baik, masuk surga. Tapi kalau dia pelaku dosa, akan ada yang lebih menyakitkan daripada kematian. Apa itu? Api neraka yang sudah siap menanti. Kullama nadijat juluduhum, ketika kulit mereka matang, ketika kulit mereka masak, ketika kulit mereka gosong, badalna juludan ghairaha, kami ganti dengan kulit yang baru, liyazuqul azab, supaya mereka merasakan sakitnya azab. Bagaimana azabnya? Ketika api neraka diletakkan di bawah tapak kakinya, yaghli fiha dimaghuhu, mendidih otak di kepalanya, dan itulah azab yang teringan.
Maka ketika melihat kematian, kita bukan sekedar menertawakan sapi yang mati, kita bukan sekedar menikmati kematian kambing, tapi kita sedang mengingat bagaimana sakratul mautku nanti menghadap kematian. Menyembelih binatang kurban juga kita sedang menyembelih, memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada pada diri kita. Sifat kambing menanduk, sifat kambing menyipak, sifat tidak peduli kepada hewan yang lain. Ketika kita sembelih sapi pertama, ketika kita sembelih, tadi ada satu masjid yang sapinya sampai 8-10 sapi. Ketika satu sapi disembelih, sapi yang lain tetap makan, minum tetap minum. Tidak ada kepedulian kepada sesama. Maka orang yang berkurban, dia sedang memotong sifat-sifat kebinatangan yang ada pada dirinya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah. Sadaqa wa'dah. Wa nasara 'abdah. Wa a'azza jundah. Wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah. Mukhlisina lahu ad-din. Walau karihal kafirun. Walau karihal musyrikun. Walau karihal munafiqun. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa man walah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال تعالى في آية أخرى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم دمر إسرائيليين ومن والاهم. اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم واجعلهم في نحورهم. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا وفي ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مسافرا إلا وصلته ولا عيبا إلا سترته ولا مسافرا إلا وصلته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها يا أكرم الأكرمين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر والله يعلم.